Halo, Rocky yang lain nggak gabung lagi ya? Belum tahu juga. Coba aku chat di grup dulu. Iya. Oke, kita berdua aja ya, Rocky. Nanti orang itu nyusul aja. Oke, Pris. Oke, kita lanjutin materi yang tadi. Jadi kita sampai di sini. Ini tadi tabel yang aku udah buat ya, yang udah ada yield-nya. Yang udah ada hasilnya. Nah, ini mau kita analisa. Jadi analisa ini aku buat pakai Minitab. Aku pakai aplikasi Minitab. Caranya seperti ini. Ini kita masukkan, kita desain ke Minitab. Pakai metode Tabuchi. Sebentar ya. Oke, caranya seperti ini. Data yang itu kita masukkan ke Minitab. Jadi kita desain caranya di menu Minitab itu ada menu start, kemudian di OA atau design of experiment. Selanjutnya kita pilih yang Taguchi. Habis itu create Taguchi design. Nah, untuk kasus kita tadi kan dia ada 3 level. Jadi kita pilih 3 level. Kemudian number faktornya di sini. Faktornya tadi ada 4. Kemudian kita ke desain. Nah, di sini kita desain. Kalau kita mau melakukan eksperimen, maka semakin kecil untuk runningnya, maka semakin lebih bagus. Jadi kita pilih yang L9. Oke, setelah itu kita lihat di sini. Nah, di sini ada tadi namanya. Ntar ya, kita lihat ke soalnya dulu. Ada takaran ragi, lama adonan. Kita isi di sini. Ini nama faktornya. Takaran ragi. Terus takaran ragi ini ada 3 level tadi kan. Kita lihat lagi berapa. Ada 8 gram. Oh, yang ini aja ya. Nah, ini. Ada 8, 11, sama 15. Jadi kita buat di sini 8 gram. 11.
8, 11 sama 15 kan? Iya, 11 gram sama berapa tadi? 15. 15 ya. Iya. Oke, 15 gram untuk kolom pertama. Terus yang kedua tadi lama adonan. Lama adonan. Terus kita lihat 20, 30 sama 40. 40. Oke. 20 menit. 30 menit dan 40 menit. Oke. Lama adonan. Apa? Lama Lama penggorengan. penggoreng. 3, 5 sama 6. Oke. Oh, di sini. Lama penggorengan. Berapa tadi? 3 ya? 3, 5. Menit sama 6. Jadi di sini kita desain. Terus yang ini takaran air. Takaran air. Untuk levelnya tadi 200 mililiter. Terus 400 mililiter sama 600 mililiter. Kita cek lagi ya soalnya. 0,2 liter berarti 200 ya, 200 mili, 400 mili, 600 mili. Oke. Kita ke Minitab-nya lagi. Jadi ini udah dimasukin untuk desainnya. 8, 11, 15, 20, 30, 40, 3 menit, 5 menit, 6 menit, 200 mili, 400, 600. Oke, selanjutnya kita tekan OK. Terus kita lihat optionnya. Oh, udah dicentang. Kita langsung aja. Oke kan. Oke, ini adalah Taguchi desainnya. Ini Taguchi summary-nya. Taguchi array-nya itu L9. Faktornya 3 pangkat 4. 3 level 4 faktor. Faktornya ada 4. Runningnya 9. Terus untuk kolomnya itu ada 1, 2, 3. Kolom array. Oke, selanjutnya kita mau analisa. Jadi kita masukin nilai daripada responnya ya setelah hasil eksperimen tadi. Jadi harus sudah ada yield-nya gitu. Analisanya setelah kita lakukan eksperimennya dan setelah itu kita analisa. Nah, ini yield yang tadi aku bilang 0,12, 0,12, 0,14. Jadi ini kita masukin ke Minitab. Aku kemarin udah ketik. Jadi kita tinggal copy paste saja. Bentar ya. Nah, jadi di sini kita ketik Y1
Kemudian di sini Y2-nya. Y2. Sini Y3. Nah, tadi kan 0,12. 0,12 Itu nggak bisa sama dikopas ya, Pris? Harus satu-satu ya? bisa. Enggak, cuma mau praktekin aja. Oke. Jadi karena aku udah ketik kemarin, jadi aku paste aja ya. Nah, jadi ini yield-nya. Lihat ke bawah, jadi di yield-nya itu juga ada 9 baris. Nih. 9 baris. Oke, setelah ini baru kita analisa. Cara menganalisanya itu kita di menu Minitab ada menu Start, kemudian di OE atau Design of Experiment-nya, kita milih yang Taguchi. Setelah itu, tadi kita kan untuk mendesain ini, sekarang kita menganalisis pakai Analyze Taguchi Design. Kemudian kita masukin di sini semua responnya. Jadi bisa di blok aja ketiganya, kemudian di select. Setelah itu kita cek grafik yang akan ditampilkannya. Yang ini udah ada, jadi kita oke kan aja karena yang kita butuhkan udah di ticknya. Kemudian di sini juga udah. Kemudian di sini juga udah. Jadi ini semua informasi mengenai faktornya. Kalau misalnya kalian mengurangi faktor nggak semuanya bisa. Bisa di seperti ini. Tuh. Jadi kalian tinggal pilih nih yang mana. Yang mau di select. Jadi karena tadi kita mau pilih yang ini, yang keempat ini, kita bisa masukin, pindahin ke sini gitu. Nih. Jadi yang tadi, ini untuk faktor tunggal ya. Kalau ini dia interaksi, 2 faktor. Jadi kita mau cek yang ini. Setelah itu di-oke-kan. Kemudian untuk option-nya, nah, tadi yang dalam penelitian kita ini, yang kita mau cari itu adalah similar the better. Jadi kita pilih yang similar the better. Kalau misalnya nanti yang longer the better, kita pakai yang ini. Gitu. Setelah itu kita klik OK. Untuk stroke-nya itu, kita pilih yang signature noise sama mean-nya. Setelah itu kita oke-kan. Klik lagi oke. Nah, ini Minitab-nya lagi proses. Pris, Ya. boleh tanya, yang tadi kan udah masukkan kan ini nih. Terus yield-nya itu kan tadi langsung kau tulis kan. Dapatnya dari mana itu yield-nya itu? Yield 1, 2, 3-nya. Ini kan contoh. Oh, contohnya aja. Jadi sebenarnya yield itu kalau kita melakukan eksperimen kan, kita dapat 4 faktor tadi. Kemudian kita compare ke sini. Bentar ya. Nah, gini. Bentar ya, berulang ke sini lagi. Nah, jadi kita punya contoh tadi 4 faktor. Oh, di sini ada kok. Ya. Nah, di sini. Ini contoh soalnya. Jadi misalnya kamu melakukan eksperimen nih. Ini hanya contoh ya. Iya. Kalau kamu nanti melakukan eksperimen yang mungkin lebih dari sini faktornya, terserah. Tapi di sini 4, itu boleh berapa faktor yang kamu dapatkan, maksimal yang kamu dapat berapa. Nah, kamu hitunglah ada 4 kan kayak gini. Terus kamu compare ke orthogonal array-nya. Maksimal faktormu tadi 4. 4. Kamu lihat, kamu compare ke tabel orthogonal array, dia itu berada di L9. L9 ya. Ya, maka runningnya 9 kan. Iya. Setelah itu lihat untuk bagian levelnya. Jadi 4 faktor ini itu levelnya ada 3. Artinya si 4 faktor ini
Keempat-empatnya Berarti itu levelnya ada 3. Gitu. faktor 3 level gitu ya. Iya. Jadi keempat faktor ini semuanya ada 3 level. Faktor pertama 3 level, faktor kedua 3 level, faktor ketiga 3 level, faktor keempat juga 3 level. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya tadi aku kasih contoh lain ya, contoh lain misalnya ini faktor maksimal itu ada 8. Kamu lihat ke tabel orthogonal array itu berada di L18. Nah, kamu lihat pembagiannya. Nah, ada satu faktor yang dia hanya 2 level. Gini. Jadi nggak ke 8-8-nya itu 3 level atau 4 level. Jadi satu faktor itu ada 2 level. Satu faktor 2 levelnya. Nah, untuk 7 lagi dia ada 3 level. 3 level. Misalnya faktor 1 ini 2 level kan. Faktor 2-nya ada 3 level, faktor 3 juga 3 level, 4 sampai 7 ada 3 level semua. Gitu. Iya. Nah, untuk yield yang tadi yang aku dapatkan itu, ini sebenarnya kan data. Contoh. Jadi nanti udah dilakukanlah penelitian ini. Dapatlah dia yield. Jadi ini dari contoh soal. Misalnya nanti kamu melakukan penelitian, hasilnya ini contoh yang sudah ada yield-nya lah. Udah dilakukan eksperimen lah ini. Ini hasilnya. Iya. Jadi ini dapatnya nanti setelah kamu melakukan eksperimen, kamu dapatlah data kan hasilnya. Nah, ini itu. Oke. Setelah itu baru kita proses ke Minitab yang tadi. Masukkan datanya tadi yang dikopas tadi ya. Jadi kan kita bisa analisis setelah dianya mendapatkan hasil kan, hasil eksperimen. Terus kita analisin datanya. Apa sih kesimpulannya gitu. Iya. Nah, ini kita bisa lihat di grafiknya. Itu ada untuk plot mean sama main effect sama ini ya. Bentar. Ini SN ratio. Untuk analisis Taguchi, karena kita targetnya itu adalah similar of the better, jadi kita milih untuk SN rasionya itu nilai yang paling besar. Karena semakin besar apa sih namanya? Yield-nya, yield loss-nya. Iya, noise-nya kecil gitu. Ntar ya, biar aku bagiin lagi PowerPoint-ku tadi. Aku udah rangkum hasilnya di sini. Jadi di sini kita milihnya signal to noise itu yang paling besar. Jadi sinyalnya tinggi, noise-nya kecil gitu. Karena kita milih target kita itu adalah similar the better. Jadi ini kan kita mengharapkan si cacat itu nilainya sekecil mungkin gitu. Kecil. Iya. Sama kayak kalau kita nih berkomunikasi nih kayak gini nih kan. Kita mau sinyalnya kuat kan, biar nggak macet-macet nih. Iya. Nah, sama ibaratnya kayak gini. Kalau running di production gitu, buat reject-nya kecil lah ya. Iya gitu. Reject. Jadi tergantung eksperimen kita ya. Karena tadi kita mau mengoptimalkan contohnya produksi roti ini, tapi dia ambil target mengamati dari reject-nya. Jadi dia mau memperkecil reject gitulah. Nah, makanya kita ambilnya untuk signal to noise itu sinyalnya tinggi, noise-nya kecil gitu. Similar the better ini. Jadi kita lihat untuk grafiknya, kita pilih nilai-nilai yang paling tinggi. Contohnya, untuk takaran ragi, di sini kita pilih yang 11 gram. Dia paling tinggi nih, paling besar nilainya kan, takaran ragi. Takaran ragi. Kemudian untuk lama adonan, kita pilih yang 30 menit. Nih, yang paling besar. Terus untuk lama penggorengannya
kita pilih yang 3 menit. Iya, nilai yang paling besar. Kemudian untuk yang ini, bentar. Untuk takaran airnya, kita pilih yang 400 mili. Nih, jadi nilai yang paling besar. Nah, jadi grafik ini nilai yang kita pilih itu adalah takaran raginya 11 gram, lama 11 adonan gram, 30 menit, 30 menit, lama penggorengan 3 menit, 3 takaran menit, air 400. 400. Tunggu Ya, bentar. 400 kan yang paling besar. Oh ya, 400 ini. Salah 0,4, 400. Oke. Oke, selanjutnya untuk main efek plot formeannya itu kita pilih nilai yang paling tinggi, yang paling rendah. Rendah. Iya, ini itu nilai rata-ratanya kan. Ya. Nah, jadi tadi dapatnya takaran ragi 11.30 terus 3 menit sama 400 mili ini bakal sejalan sama meannya. Untuk meannya kita ambil kebalikannya yang paling kecil. Nah, coba ini di sini untuk takaran ragi kita ambil yang 11 gram, ya kan? 11 gram tadi kan? Iya. Nah, paling kecil. Kemudian untuk lama adonan 30 menit, sama kan? 30 menit 30 menit juga tadi. sama. Kemudian untuk lama penggorengannya di sini 3 menit. 3 menit. Terus untuk takaran air 40 mili. Nah, Iya. jadi sama. Grafik di samping juga menunjukkan 11, 30, 3 menit sama 200, ini 400 ya. Salah tadi. Oke. Nah, habis itu ulangin pengujian untuk mengkonfirmasi hasil. Jadi kalau kita melakukan eksperimen nggak cukup sekali. Kita harus mengulangnya lagi. Benar nggak sih hasilku ini gitu. Untuk mengkonfirmasi hasilnya memang benar-benar pas gitu pasti. Iya. Nah, itulah langkah-langkah untuk melakukan Taguchi ini. Eksperimen menggunakan metode Taguchi. Nah, dari kesimpulan ini untuk kesimpulan contoh soal kita ya. Jadi untuk kesimpulan contoh soal kita, untuk menghasilkan roti dengan jumlah cacat paling sedikit. Nah, kalau cacat paling sedikit itu yang dinyatakan optimal dalam kasus kita ini. Maka kita memilih takaran raginya itu 11 gram, lama adonan 30 menit, 30 lama menit, penggorengan 3 menit, 3 sama menit, takaran yang air 4 mili. yang 400 mili. Nah, gitu dia. Nah, dari metode Taguchi ini apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Kesimpulannya yang dari smaller dan better ya? Bukan, Apa dari keseluruhan? dari keseluruhan. Kalau yang tadi itu kan dari contoh. Hmm. Nah, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Kalau pakai metode Taguchi ini, model yang kita gunakan lebih banyak dia, lebih lengkap. Oh, faktornya. Ya, faktornya. Iya. Jadi dia bisa meneliti banyak faktor gitu ya. Iya, iya. Banyak faktor. Faktor termasuk yang tidak bisa dikontrol. Dah, apa lagi? Lebih efisien. Karena dan efektif ya. Karena kalau di faktorial dia bisa
Misalnya tadi yang ini 128 bisa sampai 8. Berbanding balik sekali kan? Iya. Terus contohnya ini ya. Yang harusnya 9 cuma 4. Yang ini paling ini sih. Yang 128 cukup hanya 8 kali pengujian aja, running aja. Lebih simpel dan efektif. Terus yang 81, 9 aja. Contohnya yang ini lagi. Yang banyak ini ya. Yang 40 faktor 3 level. Sampai 3 level segini. 81. Cuman 81. Jauh kan? Gimana kalau kita melakukan percobaan sebanyak ini gitu? Berarti dia lebih efisien, simple ya, simple. Iya. Efektif. Simple. Apa lagi? Analisis statistiknya lebih ini enggak? Lebih apa namanya? Lebih lengkap dia. Analisis statistik yang tadi pakai itu, dia kan lengkap semua menunjukkan. Dia kan sama datanya yang noise sama yang itunya. Iya. Yang smeller dan meter itu. Iya. Sebenarnya dia ini bisa melibatkan banyak faktor. Terus kan pengujiannya nggak banyak running nih. Tapi yang tadi lah efisien. Tapi dia udah bisa menunjukkan hasil yang kalau kita melakukan keseluruhan gitu, ya kan? Iya. Dan dia lebih sedikit lagi gitu daripada yang kemarin teori yang metode yang kita pakai sebelumnya. Terus karena dia lebih sedikit running, otomatis dia lebih menghemat kan? Dia lebih menghemat waktu. Menghemat waktu, terus cost, material, dan mungkin tenaga, dan lainnya. Nah, kalau saran yang bisa kamu buat dari materi ini? Apa ya sarannya? Kalau aku sih metode ini. Taguchi. Karena dia lebih efektif, efisien, dan menghemat ya. Tidak mengurangi pemborosan. Efektivitasnya tinggi. Lebih efisien, efektif, dan Menghemat waktu. mengurangi pemborosan. Pemborosan itu kan, iyalah termasuk. Iya, pemborosan termasuk. Mengurangi atau
menghilangkan. Pemborosan. Nah, kayak ginilah dulu. Oke, di sini nanti link video untuk tugas 10 desain eksperimen ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung untuk diskusi kita kali ini. Walaupun kita sekarang tinggal berdua. Sepertinya apalah. mereka udah tidur. Iya. Oke, terima kasih Rocky. Sampai ketemu di mata kuliah kita selanjutnya. Oke, terima Oke, kasih juga, Pris. terima kasih.